Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ganten Wadid Wijakusumo dan hari ini saya akan membahas soal pemilihan kuliah atau kampus atau jurusan yang lebih baik yang mana. Jadi teman-teman semua pasti kalian bingung ya, apalagi buat teman-teman yang baru lulus SMA, SMK, baik IPS, IPA atau jurusan apapun itu dari SMK, itu mungkin kalian bingung nanti kalau udah lulus ngambil kuliah apa ya, jurusan apa ya, atau bagaimana ya, mungkin kalian bingung. Jadi di konten kali ini, di video kali ini, aku mau ngasih solusi ke teman-teman semua. Mungkin ini bisa menjadi solusi, tapi juga ini adalah pendapat pribadi. Jadi mungkin kalian bingung ya teman-teman ya. Jadi kita lulus mau kuliah swasta apa negeri? Wah, pembahasan yang sangat sering dibahas oleh anak-anak yang baru ingin memilih kuliah. Jadi bagusan swasta apa negeri sih? Atau lebih baik mana? Budgetnya bagusan mana untuk harganya? Atau mungkin fasilitas segala macam, kalian pasti pikirkan itu semua. Tapi hari ini kita akan ngebahas ini lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Jadi saya hari ini membaginya menjadi 3 pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, pilih negeri apa swasta? Ya itu jelas, pasti kalian bingung ya. Negeri katanya bagus, kayak Universitas Indonesia ataupun ya berbagai macam lainnya ya, Universitas Negeri Jakarta, Diponegoro, terus ya banyak lah ya teman-teman ya. Jadi lebih baik mana, negeri apa swasta? Masih bingung ya. Negeri sih memang ya. Oke, kita bahas satu ya. Jadi negeri itu lebih ke murah ya, kalau dibilang lebih cenderung ke bukan murah sih, lebih terjangkau ketimbang swasta. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang di negeri itu jauh lebih smart daripada swasta, ataupun swasta lebih smart daripada negeri. Tidak menutup kemungkinan. Semua itu terbalik lagi ke diri kalian masing-masing. Apapun sekolahnya, apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian dapat, jika kalian tidak bisa mengolahnya dengan baik, ya sama aja ya guys ya. Bagaikan kalian dikasih uang 1 juta dengan 500 ribu, kira-kira bisa berkembang mana, 1 juta apa 500 ribu? Saya analogikan seperti itu. Jika kalian pilih yang 1 juta, tapi kalian hanya untuk membeli kesenangan pribadi, atau mungkin beli makan, minum, pakaian yang bersifat konsumtif, ya akan habis 1 jutanya ketimbang yang 500 ribu. Sebagian buat konsumtif, sebagiannya lagi buat investasi. Ya seperti itulah ya teman-teman, konsep pendidikan juga sama, tergantung dari kita cara makainya. Terus yang kedua, bagusan negeri apa swasta? Nah dari untuk pertanyaan kali ini akan gue lebih spesifikasikan karena ini terlalu umum. Bagusan negeri apa swasta? Kalau dari fasilitas itu, dari sepengetahuan saya itu negeri apa swasta itu hampir mirip. Jadi untuk negeri sama swasta ini agak sedikit rancu ya teman-teman ya. Kalau negeri ya tergantung jurusan juga sih teman-teman. Mungkin kita ambil contoh seperti ini ya. Jadi untuk jurusan ya sistem informasi lah kita bilang seperti itu ya. Jadi di kampus ini untuk lab kita ganti-gantian. Jadi per kelas kita ganti-gantian. Jadi untuk labnya terbatas. Sedangkan yang di sekolah swasta ini lebih banyak labnya gitu ya. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Tapi tidak menjadi acuan dimana jika swasta itu jauh lebih baik ketimbang negeri, atau negeri jauh lebih baik ketimbang swasta. Jadi kalian semua harus research kampus kalian masing-masing ya teman-teman. Di jurusan kalian nih fasilitasnya apa, harganya seberapa, terus apa yang kalian dapatkan dari kuliah di univ kalian masing-masing. Yang ketiga, ini yang ketiga nih, pasti nih kalian perdebatkan sekali ya. Yang ketiga adalah prospek kerja bagusan negeri apa swasta. Ya ini sebenarnya pertanyaan yang sangat unik ya teman-teman. Prospek kerja bagusan negeri apa swasta. Oke, jadi kita akan bahas dari nama universitas kalian. Jadi memang universitas ini sangat universitas ya. Universitas. Nah, itulah pokoknya teman-teman ya. Di universitas kalian ini memiliki nama yang baik apa tidak? Jadi banyak di Indonesia ya, terutama di Indonesia itu sangat banyak orang yang membuka lapangan pekerjaan yang masih melihat universitas atau latar belakang dari orang tersebut. Jadi contoh aja ya, kita anggap Universitas Indonesia wah unggulan gitu ya, seperti yang kalian dengar-dengar di Universitas Indonesia itu unggulan ketimbang dari kita ambil aja Universitas B gitu ya. Kita seperti itulah. Jadi Universitas A lebih unggul, Universitas B lebih gimana gitu ya. Jadi di Universitas A ini kalian lebih cenderung gampang masuk. Jadi kalian mungkin datang ke HRD-nya, Pak, saya mau kerja.
pasti ditanya lulusan mana. Banyak seperti itu ya teman-teman ya. Ditanya lulusan mana universitas, oke langsung masuk, seperti itu ya teman-teman ya. Di Indonesia itu masih banyak yang kayak gitu teman-teman. Jadi masih mementingkan universitas dan nilai kalian juga ya sebenarnya ya. Itu juga termasuk dalam kategori penilaian juga teman-teman ya. Jadi untuk prospek kerja bagusan negeri apa swasta, semua itu tergantung univnya, nama univ. Tapi saya bisa ngasih solusi ide jika kalian tidak sekolah di univ yang ternama atau gimana ya. Jadi saya bisa ngasih solusi. Jadi buat teman-teman semua yang tidak mendapatkan rezeki bersekolah di univ-univ yang ternama yang mungkin ya banyak orang cari atau akreditasinya sangat bagus, mungkin kalau ada ya itu S gitu ya, akreditasinya S super gitu ya guys ya. Jadi akreditasinya bagus, kalau macamnya bagus, kalian tidak dapat itu. Nah yang kalian bisa lakukan, ini saran dari saya pribadi, itu lebih baik kalian dongkrak di kemampuan kalian. Jadi ketika kalian diwawancara oleh HRD atau sedang melamar pekerjaan, kalian bisa menunjukkan apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ya teman-teman. Istilahnya ya skill lah ya teman-teman. Jadi skill kalian tuh juga harus mumpuni untuk mendapatkan atau untuk bersaing dengan universitas-universitas yang lebih besar. Tapi saya percaya penonton saya ini pasti ya itu memiliki skill-skill yang sangat-sangat luar biasa, karena kita nggak ada yang nggak bisa. Indonesia itu pasti bisa, apalagi orang-orang Indonesia ya sangat berbakat, cuman agak sedikit Oke, kita lanjut untuk tips-tips memilih kuliahan. Nah ini yang kalian tunggu-tunggu pasti ya, tips-tips memilih kuliahan. Yang pertama yang perlu kalian lihat, kalian itu dari SMA atau SMK. Kalau SMA jurusan IPA atau IPS. Nah itu dulu yang pertama. Kalian harus melihat prospek kalian, biografi kalian. Tadi kalian harus melihat dulu kalian dari IPA atau IPS atau dari SMK jurusan apa. Jadi untuk masalah sekolah kalian terlebih dahulu yang sebelumnya yang SMA ini, kalian harus melihat. Jadi tidak semua universitas itu menerima jurusan kalian. Contoh jurusan sains gitu ya, itu tidak bisa menerima IPS. Mungkin bisa kalau kalian memiliki sesuatu hal ya, mungkin bisa ya teman-teman ya. Sebenarnya saya juga kurang paham untuk kriteria masing-masing univ menerapkan standarnya apa. Bisa jadi berbeda. Untuk kalian yang IPS bisa masuk IPA, mungkin saja, tidak mungkin. Namun agak sedikit susah ya untuk yang teman-teman yang dari IPS. Untuk yang dari IPA it's okay, easy lah ya. Masih bisa bukan easy, masih bisa. Kalau easy tidak ada yang easy di dunia ini teman-teman ya. Oke lanjut, untuk yang IPS itu buat teman-teman yang IPS jangan bersedih hati. Sebenarnya untuk yang IPS ini cenderung lebih susah ke IPA, tapi anak IPA lebih bisa gitu ya untuk masuk ke jalur hukum, atau bukan ke jalur hukum maksudnya, ke jurusan hukum, ke arah-arah yang berbau-bau dengan IPS, ekonomi, akuntansi. Itu anak-anak IPA masih berkemungkinan bisa masuk jurusan tersebut. Jadi anak IPA ya punya privilege ya teman-teman ya. Jadi untuk anak IPS jangan bersedih hati, tetap masih bisa kok, masih bisa. Kalian tuh masih bisa untuk bersaing di dunia ini ya kan, gak ada yang gak bisa. Oke lanjut, kita lanjut ke yang SMK teman-teman. Nah untuk SMK ini agak sedikit bisa dibilang tricky ya, bukan tricky sih, lebih ke spesial gitu, spesial. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekolah di SMK sebelumnya, kalian lebih baik saya sarankan untuk memilih jurusan kalian itu waktu SMK tuh apa. Contohnya dari programmer gitu ya, programmer. Jadi kalian masuk kuliah programmer biar nyambung gitu ya teman-teman. Untuk saya sarankan sih seperti itu. Karena dimana jika kalian SMK memilih programming atau programmer, ketika kuliah kalian milih programmer, itu basic kalian itu sudah matang, bisa dibilang ya sudah mumpuni ketimbang teman-teman yang lain yang mungkin tidak dari SMK waktu kuliahnya, atau dari SMA tapi IPA atau IPS. Nah seperti itu ya teman-teman untuk pemilihan SMA jurusan apa dan untuk kuliahnya jurusan apa. Oke kita next lagi ke nomor kedua. Jadi kalian yang nomor 2 ini ya, kita dikategorikan sebagai pertanyaan ya. Jadi kalian itu mau jadi apa?
setelah kuliah kalian itu pengen kerja apa sih gitu loh, maksud saya itu. Jadi setelah kuliah kalian tuh mau jadi apa? Dokter kah, polisi kah, programming, astronot mungkin, atau entah apa ya yang kalian mau ya. Banyak banget pekerjaan sebenarnya ya. Jadi untuk kalian mau jadi apa, kalian gak usah bingung teman-teman. Sebenarnya banyak banget pekerjaan di dunia ini ya teman, untuk kalian semua ya. Jadi kalian itu sebenarnya tips lagi ya buat teman-teman semua. Jika kalian bingung mau kerja apa, terus kuliahnya apa, itu kalian tuh lebih ke serius aja dengan apa yang kalian mampu. Contoh kalian bisa musik, ya serius aja di musik gitu. Kerjaan kalian tuh pasti ada. Seenggak-enggak itu kalian nggak kelaparan gitu ya teman-teman ya. Jika kalian emang mendalami apa yang kalian bisa kalian minati, jadi kalian waktu kuliah tidak terbebani, dan waktu kerja kalian paling berpotensi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk apa yang kalian mau setelah kuliah itu penting banget untuk kalian pikirkan dari sekarang buat teman-teman yang masih SMA ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah kuliah menonton ini, atau yang mungkin sudah selesai kuliah mau lanjut S2, mungkin bisa menerapkan ini juga. Jadi kalian mau jadi apa terlebih dahulu, kalian mau jadi dokter ya, kalian ya unggul-unggulin lah gitu ya di dokter ya. Ketika nanti kalian melamar pekerjaan dengan pesaing-pesaing kalian tuh lebih unggul. Jadi kalian tuh waktu lamar kerja maksudnya, waktu lamar kerja itu kalian tuh mempunyai prospek yang lebih unggul. Jadi dari perusahaan tersebut itu lebih cenderung ngelirik ke kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian mau kerja jadi apa itu perlu dipikirkan sebelum kalian memilih universitas. Jadi oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, carilah berbagai macam kampus yang memiliki jurusan kalian. Jadi kalian setelah memilih jurusan, oh saya mau jadi, contohnya ya, saya mau jadi dokter, nanti saya harus ke jurusan dokter. Nah, habis kalian mau masuk ke jurusan dokter, kalian pilih kampusnya. Jadi jangan milih kampus dulu. Misalkan saya mau di Universitas Indonesia gitu ya, jurusan baru milih jurusan dokter. Jangan gitu teman-teman. Kalau saya sarankan, sebenarnya bagus juga sih, cuman saya sarankan lebih ke jangan sering-sering berpikiran seperti itu. Tapi kalau kalian emang mampu gitu ya, so mau dokter terus di Universitas Indonesia, kalian ikut SBMPTN atau SNMPTN dan masuk ya, puji Tuhan ya kan, kalian keterima dan ya syukuri aja, kalian berarti lagi rezeki kalian. Nih mohon maaf jika ada suara tukang bangunan itu teman ya. Jadi kalian lebih baik seperti itu teman-teman. Jadi kalian memilih jurusan kalian dulu, baru memilih kampus kalian. Contoh seperti saya memilih jurusan sistem informasi. Setelah saya memilih sistem informasi, saya baru cari tuh research tuh kampus apa aja yang memiliki jurusan sistem informasi. Setelah kita pilih, baru kita lanjut ke step nomor 4. Apakah kampus itu bagus? Nah, ini yang perlu kalian pertimbangkan sekali ya teman-teman. Setelah kalian memilih jurusan, kalian lihat kampus tersebut apakah harga yang ditawarkan dengan fasilitas yang dikeluarkan harga yang dikeluarkan dengan fasilitas yang diberikan itu apa seimbang gitu ya kan. Jangan sampai kalian beli atau bayar kampus harga 100 juta swasta gitu ya, yang ditawarkan sama seperti yang di negeri yang harganya tuh ya 10 juta gitu ya per semesternya ya teman-teman. Ya kalau sama aja ya mendingnya negeri ya. Tapi kalau itu bisa, tapi kalau enggak ya sudah lah ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian harus memilih kampus yang mana itu kalian harus research lebih dalam. Untuk ini saya tidak bisa memberikan clue karena masing-masing kampus itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Mungkin di kampus Budi Luhur, atau saya sebut aja merek kampus Budi Luhur, memiliki cenderung lebih ke multimedia yang lebih baik ketimbang di Mercubuana, karena di Mercubuana adalah ekonomi ya, lebih ke IPS-IPS-an gitu. Jadi untuk kampus apa yang bagus itu teman-teman bisa cari setelah teman-teman memilih jurusan teman-teman. Dan yang kelima, yang terakhir sekaligus sebagai penutup, dan sebelum nomor 5, gue mau minta ke teman-teman semua, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian itu ya dapat hikmahnya gitu ya menonton ini ya teman-teman ya. Dan ya gue juga lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih edukatif lagi ke depannya ya teman-teman. Dan kita lanjut ke nomor 5 setelah curhat. Yang ke nomor 5 adalah budgetnya sampai apa tidak. Itu teman-teman perlu dipertimbangkan, karena kalau budgetnya tidak sampai, masa kalian mau kuliah tapi ngutang. Kuliah ngutang, beasiswa kan ada ya. Oh ya, itu yang terakhir,
kalian kalau bisa cari beasiswa ya.